Baik. Nah, ini kolesterol meningkat kira-kira apa yang membuat bisa kita kolesterolnya ini bisa rendah dan bisa terkontrol supaya HDL dan LDL ini proporsinya ideal? Iya. Nah, pertama adalah kurangi konsumsi lemak jenuh. Itu harus kita lakukan. Jadi kita harus meminimalkan asupan lemak jenuh kita supaya LDL tidak tinggi. Dan kita nggak boleh sama sekali konsumsi makanan yang mengandung lemak trans. Karena kalau lemak trans kan menurunkan HDL gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa memilih, kalaupun kita, kebiasaan orang Indonesia kan senang mengkonsumsi makanan yang digoreng. Dan kita tahu kan Mbak Baby, makanan yang digoreng pasti lemak jenuhnya itu pada umumnya tinggi. Tapi bisa kita modif, yaitu dengan menggunakan minyak goreng yang titik asapnya tinggi. Sehingga, yang pertama kita harus menggunakan minyak goreng yang kandungan lemak jenuhnya rendah. Itu dulu yang kita cari. Lemak jenuhnya rendah yang pertama. Itu satu, yang lemak jenuhnya rendah gitu. Di bawah 30% harus kita cari supaya itu. juga nggak ada kemungkinan ini bisa berubah jadi lemak trans begitu ya, Bu. Nah, yang kedua, yang titik asapnya tinggi supaya ketika dipanaskan stabil. Nah, kalau dia stabil, maka lemak jenuh ini tidak akan berubah menjadi lemak trans. Baik, kalau lemak jenuh ini tetap menjadi lemak jenuh sebenarnya tidak begitu membahayakan begitu kalau ya, Bu, proporsinya di bawah 30% tidak berbahaya. Karena itu keseimbangan yang bisa diproses oleh tubuh kita. Nah, to healthy people berarti pilihlah minyak yang titik asapnya tinggi supaya minim adanya terbentuk lemak trans. Begitu ya, Bu ya. Karena lemak trans ini tadi bisa bikin anjlok HDL, jadilah penyumbatan di pembuluh darah. Satu lagi komposisi jenis lemak yang seimbang. Dan jenis lemak yang seimbang. Nah, itu ada di jenis minyak? Minyak bekatul memang. Minyak bekatul memang titik asapnya paling tinggi, komposisi lemaknya pun menyerupai komposisi memang lemak sudah teruji ya, Bu ya. Memang minyak yang jenis bekatul ini titik asap tinggi dan lemak jenuhnya di bawah 30%. Dan kemudian satu lagi Mbak Baby, sebenarnya pembentukan plak itu juga dipicu oleh radikal bebas Mbak Baby. Ya, jadi dia tidak semata-mata kolesterol sebenarnya. Jadi kan tingginya kolesterol beresiko untuk terbentuknya sumbatan pada pembuluh jantung kita. Nah, peningkatan sumbatan pada pembuluh jantung itu juga dipengaruhi oleh radikal bebas di tubuh kita. Makanya ketika kita memilih minyak yang juga ada antioksidannya, itu menguntungkan juga bagi kita. Karena dia kan mencegah terbentuknya radikal bebas kan. Sementara kita tahu radikal bebas itu menguatkan terbentuknya plak di pembuluh darah kita. Mengingat juga minyak jenis bekatul ini mengandung gamma oryzanol ya, Bu ya, dan juga antioksidan. Wah, berarti memang nih minyak bekatul ajaib banget juga ya, Bu, untuk supaya bisa menjaga kesehatan kita lebih ideal lagi. Nah, Bu, sebenarnya bisa nggak sih kita mengolah makanan pengennya tetap digoreng nih untuk supaya kolesterolnya rendah? Berarti memang harus dari pemilihan minyak begitu ya, Bu ya? Sebenarnya semua jenis minyak dari nabati itu Mbak Baby nggak ada kandungan kolesterolnya. Jadi semua minyak itu nol kolesterol, kecuali minyak hewan ya. Karena kolesterol memang ada di hewan saja, di nabati nggak ada. Tetapi yang membuat kolesterol itu kemudian meningkat di dalam pembuluh darah kita atau di dalam darah karena tingginya lemak jenuh tadi. Dan karena adanya lemak trans gitu. Karena lemak jenuh kan bahan dasar pembentukan kolesterol dalam tubuh kita gitu. Nah, oleh karena itulah kita harus membeli atau mencari minyak-minyak yang akan kita gunakan di rumah supaya aman terhadap kesehatan jantung kita adalah minyak yang kandungan lemak jenuhnya di bawah 30 dan kemudian stabil sehingga perubahan dari lemak tidak jenuh pun tidak terjadi ke jenuh. Karena ada juga minyak tertentu yang kandungan lemak tidak jenuhnya memang tinggi Mbak Baby. Tapi dia nggak stabil kan. Akhirnya ketika diproses menggoreng juga berubah juga jadi jenuh. Jadi walaupun lemak jenuhnya di bawah 30%, tapi kalau titik asapnya ini rendah, bisa jadi lemak trans begitu ya, Bu ya. Berbahaya juga. Oke, Bu Rita, jadi kalau kita rangkum, kalau mau hidup sehat, jantung juga tetap sehat, itu juga harus diiringi olahraga begitu ya, Bu ya. Selain olahraga, kita juga bisa menjaga jenis minyak yang kita gunakan untuk mengolah masakan kita. Jadi itu tadi minyak yang terbuat dari bekatul atau minyak nabati yang titik asapnya di atas 200 derajat Celcius dan kandungan lemak jenuhnya di bawah 30%. Oke, terima kasih banyak Bu Rita atas waktunya bersama dengan kami. Jangan lewatkan Healthy People, video-video selanjutnya bersama dengan saya Baby Kristami. Sampai jumpa.